semuanya, karena pandemi tak kunjung usai, maka masih bertemu dengan saya ya pada pembelajaran daring. Oke, materi sebelumnya membahas mengenai kaidah pencacahan. Ada metode, yang pertama metode aturan perkalian, yang kedua faktorial. Maka yang ketiga ini saya akan membahas mengenai permutasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai definisi dari permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memerhatikan urutan. Di sini ada ya, memerhatikan urutannya. Oke, pada definisi sebelumnya itu dijelaskan bahwa permutasi memerhatikan urutan. Jadi, memerhatikan urutan di sini, permutasi itu seperti posisinya sudah diketahui, posisinya sudah ada, kayak di soalnya ya, posisinya itu seperti apa sih? Kayak posisi ketua kelas, sekretaris, terus posisi sejajar, antrian, melingkar. Jadi itu di situ memerlukan urutan. Itu yang dikatakan permutasi. Nah, notasi permutasi sendiri dilambangkan sebagai P. Secara umum, notasi permutasi dirumuskan sebagai berikut. Pn, R, berarti dibacanya itu adalah permutasi R dari N. Maka rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh dari definisi permutasi. Tentukan nilai dari P 8,3. Berarti kalau misalnya ada soal seperti ini, maka P 8,3, maka permutasi R dari N, di mana N-nya itu 8, yang besar 8 ya, R-nya itu adalah 3. Masukin rumusnya N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Yuk, dijabarin dulu yang bawahnya. 8 faktorial per 8 dikurang 3 berapa? 5 faktorial. Good. Yuk, dijabarkan. 8 faktorial itu berapa sih? 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Ingat, bawahnya itu 5. Maka sampai 5 faktorial saja. Dicoret. Maka hasilnya adalah 8 dikali 7 dikali 6. 336. Ini adalah hasil dari contoh definisi permutasi. Selanjutnya kita ke jenis-jenis permutasi. Jadi permutasi ini ada jenis-jenisnya. Oke, yang pertama itu ada permutasi dari unsur yang berbeda. Di mana rumusnya itu adalah N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana R-nya kurang dari N. Jadi N itu lebih besar. Contoh, kalau tadi definisi ya, sekarang kita sudah masuk ke soal ceritanya. Berapakah banyaknya bilangan yang dapat dibentuk menggunakan 4 angka yang diambil dari angka 1 sampai 6 apabila angka-angkanya tidak boleh diulang dalam setiap bilangan? Jadi di sini juga bisa pakai aturan perkalian. Karena ini masih berkaitan dengan permutasi, maka menggunakan cara permutasi. Di mana N adalah 6, 1 sampai 6, R-nya adalah 4, maka ditanya banyaknya angka yang dapat dibentuk. Nah, seperti ini. Maka P, N, R, N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, di mana permutasi dari 6,4, jadi permutasi 4 dari 6. N faktorial per N dikurang R faktorial. Dimasukkan sama kalian, 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial. Dijabarkan bawahnya, 6 faktorial per 6 dikurang 4 adalah 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial, 2 faktorial. Coret, coret. 6 dikali 5, 30. 30 dikali 4 dikali 3. Maka hasilnya adalah 360. Nah, di sini juga bisa kalian buktikan dengan aturan perkalian, jadi pasti sama jawabannya. Oke, untuk contoh yang kedua. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 calon. Banyaknya macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, maka ini bisa pakai permutasi.
Nah, misalnya diketahui N-nya adalah 7 karena banyaknya calon, R-nya itu adalah staf yang dibutuhkan, maka 3. Di sini yang ditanya adalah banyaknya angka yang dapat dibentuk, maka masih pakai rumus yang tadi. Kita jabarkan ya, berarti permutasi 3 dari 7, maka 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 7 faktorial, 7 dikurang 3, 4 faktorial. Kita jabarkan, 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial. Faktorialnya dicoret, maka hasilnya adalah 7 dikali 6 dikali 5, maka 210. Oke, yang kedua ada permutasi dari unsur yang sama. Jadi biasanya unsur yang sama ini dipakai untuk menyebutkan kata-kata ya. Langsung saja. Banyaknya permutasi N unsur yang memuat K, L, dan M. Unsur yang sama dapat ditentukan dengan rumus N faktorial, seperti biasa ini utamanya, per K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Maksudnya itu seperti apa? Nah, seperti contoh berikut. Berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika? Langsung saja diketahui di sini ada banyak hurufnya 10. 10 itu dapat dari mana? Dari kata matematika. Jadi unsur yang sama itu maksudnya masih dalam satu kata yang sama. Di mana ada banyak M itu ada banyaknya 2, terus banyaknya A itu ada 3, dan banyaknya T ada 2. Ditanya, banyak kata yang dapat disusun. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus yang unsur yang sama. Permutasi dari N, K, L, N, maka rumusnya adalah N faktorial per K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Nah, di sini karena hurufnya ada M, A, dan T, jadi sesuai kebutuhan ya. Jadi di sini bisa kalian rubah N faktorial per M faktorial, A faktorial, dan T faktorial. Tinggal dimasukkan angkanya. Ada 10 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, dan 2 faktorial. Maka di sini bisa kalian jabarkan. 10 faktorial berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali sampai 3 faktorial. Kenapa nggak sampai 1? Karena di sini bisa dicoret nih. Paling besar ada 3 faktorial per 2 faktorial itu berarti dijabarkan. 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Maka ada yang bisa kita coret, kita coret. 3 faktorial dicoret dengan 3 faktorial, 2 dikali 2 itu 4, bisa dicoret dengan 4. Maka sisanya adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Maka hasilnya 151.200. Ini adalah hasil dari unsur yang pertama. Unsur yang sama maksudnya ya. Selanjutnya kita ke jenis permutasi yang ketiga, itu ada permutasi siklis. Apa sih maksudnya? Permutasi siklis adalah cara menyusun N unsur yang susunannya membentuk lingkaran. Di mana permutasi siklis itu rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Tapi jika ada unsur yang disusun secara sejajar, maka rumusnya adalah N faktorial saja. Jadi kalau misalnya ada soal yang berkaitan dengan melingkar, itu N dikurang 1 faktorial, sedangkan sejajar itu N faktorial saja. Oke, contoh. Ada dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Di sini ada kata bundar, jadi nggak selalu katanya itu ada lingkarannya, tapi bisa bundar. Bundar itu kan lingkaran juga. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, maka diketahui N-nya itu adalah 5, yang ditanya itu adalah susunan yang dapat dibuat, Nah, berarti kita jawab menggunakan permutasi siklis. Berarti P sama dengan N dikurang 1 faktorial, di mana N-nya adalah 5 dikurang 1 faktorial. Berarti 4 faktorial, berarti hasilnya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3, 12, dikali 2, 24, dikali 1 hasilnya 24. Itu adalah permutasi siklis. Oke, cukup sekian pembahasan dari bab permutasi ini, metode dari kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat. See you!